wabarakatuh. Pada episode kali ini kami akan berbagi informasi gitu ya, sharing pengalaman terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2023. Di episode kali ini kami akan berfokus pada apa sih yang kita lakukan selama kita di Madinah ketika kita menjadi jamaah haji gelombang pertama gitu ya. Karena kami saat itu melaksanakan haji di gelombang pertama gitu ya, maka dari Indonesia kita langsung menuju ke Madinah. Di Bandara Madinah nanti begitu kita landing, biasanya nanti kita akan pemeriksaan paspor, visa dan lain-lain, kemudian kita langsung diarahkan untuk menuju ke bus kita masing-masing. Nah, satu bus itu adalah satu rombongan kita sekloter gitu ya. Jadi satu bus untuk satu rombongan. Kemudian di bus itu nanti kita akan diberi semacam snack seperti itu. Tapi hal yang penting di sini adalah kita nanti paspor sama visanya nanti langsung dikumpulkan kepada panitia. Nah, ini yang harus kita waspadai di sini. Jadi mengingat paspor sama visa itu hal yang penting ya. Jadi panitia itu tidak mau ambil resiko. Jadi meminimalkan resiko hilang dan seterusnya. Makanya begitu kita landing di Madinah, itu nanti paspor sama visanya kita langsung diminta lagi sama panitia. Nah, kami sarankan sebelum diserahkan ke panitia, lebih baik kita foto dulu ya, terutama nomor paspor sama nomor visanya. Buat apa? Karena nomor paspor dan nomor visa ini nanti bisa kita gunakan untuk apply nusuk, satu aplikasi di mana kita bisa mengunjungi Raudhah secara mandiri. Jadi sebaiknya sebelum diserahkan ke panitia, kita foto dulu nomor paspor sama nomor visa kita. Nah, terus kemudian kita menuju ke hotel. Dari bandara ini kita langsung menuju ke hotel kita masing-masing. Dari bandara langsung menuju ke hotel yang ada di dekatnya Masjid Nabawi. Terus yang dilakukan ketika awal itu kalau bisa itu karena di Madinah itu waktunya terbatas, sementara kita juga harus ngejar arba'in ya, sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi. Jadi kalau misalkan itu sudah datangnya itu mepet di waktu sholat, kalau bisa semua urusan yang berkaitan baik koper maupun perlengkapan lain itu kita tinggalkan dulu, kita fokus ke masjid untuk melakukan sholat dulu ya, karena memang keterbatasan waktu yang ada di Madinah itu hanya sekitar 8 hari, yaitu mepet untuk melakukan arba'in. Jadi mepet banget. Maksudnya mepet gimana? Jadi hanya bisa melakukan sholat itu 40 kali, 40 waktu. Kalaupun lebih mungkin hanya 1 atau 2 waktu. Yang sering itu ya pas dengan waktu 40 waktu sholatnya. Terus selain itu ketika awal pertama kali datang di hotel, itu yang harus disiapkan itu salah satunya adalah mendokumentasikan area. Itu yang paling gampang itu di foto ya. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melakukan tag lokasi. Kita bisa kirim tag lokasi, share log ya, itu ke pasangan kita, suami atau istri, atau mungkin ke teman yang satu regu atau satu rombongan yang masih dalam satu hotel. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika nanti kita dari hotel menuju ke masjid ataupun dari masjid kembali, itu kita nggak bingung ketika ada panduannya, ada patokannya dengan share yang lokasi di HP kita. Tinggal nanti titiknya di mana, koordinatnya, kemudian kita keluar hotel itu ketika kembali itu sudah punya titik koordinat untuk kembali ke hotel kita. Hotel yang ada di dekatnya Masjid Nabawi itu banyak banget, sekali, dan bangunannya itu hampir mirip-mirip. Meskipun relatif dekat jarak hotel dari hotel ke Masjid Nabawi itu relatif dekat itu, tapi jalannya cukup banyak. Jadi kalaupun misalkan nanti bingung, itu kita punya panduan untuk kembali ke hotel.
Itu ya yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita yang penting juga itu dihafalkan pintu masuknya dari gerbangnya ya, gate berapa kita masuknya. Kalaupun kita keluar lagi nanti dari gate yang kita masuk tadi. Untuk apa? Untuk memudahkan. Dan biasanya kita ketika jalan itu kan hafal ya, oh ini jalan yang tadi dilewati. Nah, jadi gitu ya, itu beberapa yang harus kita perhatikan ketika awal-awal kita datang di Madinah. Jadi ada dua ibadah penting ya ketika kita berada di Madinah itu. Yang pertama adalah sholat 40 waktu atau biasa kita sebut dengan arba'in. Jadi selama di Madinah kita hanya sekitar 8 hari dan itu waktunya pres banget 40 waktu. Jadi begitu kita sampai Madinah, maka sebisa mungkin kita langsung bisa mengikuti sholat pertama yang kita temui di sana. Semisal kami kemarin sampai di Madinah itu di waktu menjelang subuh, maka kalau sebisa mungkin urusan perkoperan, kamar, nomor berapa dan seterusnya itu sebaiknya kita tinggalkan dulu. Atau kalau ada ibu-ibu yang sekiranya ada yang udzur itu biarkan dia yang mengurusi terkait kamar dan seterusnya, terus kita langsung menuju ke Masjid Nabawi buat sholat. Karena memang karena kita di Madinah itu cuma 8 hari ya, tidak lebih. Jadi itu waktunya ngepres banget untuk 40 kali waktu sholat, sehingga sebaiknya kita langsung menuju ke Masjid Nabawi buat langsung mengerjakan sholat 40 waktu di sana. Nah, itu yang pertama adalah arba'in ya. Kemudian yang kedua yang ibadah utama kita selama di sana itu yang kedua adalah berdoa di salah satu tempat mustajab ya, yaitu Raudhah. Nah, sebenarnya untuk bisa ke Raudhah kita pun sudah mendapatkan jatah khusus dari PPIH ya, yang bekerja sama dengan muasasah yang ada di sana. Jadi kita tiap jamaah nanti, tiap rombongan atau tiap kloter nanti berkesempatan untuk satu kali mengunjungi Raudhah ya, yaitu dengan tasreh. Jadi tasreh ini memang merupakan permitnya yang sudah disediakan gitu ya sama PPIH dan yang bekerja sama dengan muasasah, bahwasanya tiap jemaah haji berhak untuk mengunjungi Raudhah gitu ya, tapi satu kali. Nah, minimnya informasi akhirnya kita banyak jemaah haji Indonesia itu yang hanya memanfaatkan tasreh itu, sehingga hanya selama di Madinah 8 hari itu mereka hanya memanfaatkan satu kali kunjungan ke Raudhah. Padahal sebenarnya masih ada satu jenis permit yang bisa kita manfaatkan ketika kita berada di Madinah ya, yaitu satu permit itu yang bernama nusuk. Jadi kita apply lewat aplikasi nusuk. Ada sebenarnya di video sebelumnya sudah kami share ya. Jadi bagaimana sih kita caranya apply di aplikasi nusuk itu. Jadi ada dua hal yang kita butuhkan untuk bisa mengurus register permit kita, mengurus register izin kita untuk bisa ke Raudhah, yaitu ada yang nomor visa, nomor paspor, sama email yang aktif. Jadi insya Allah 3 hal ini yang sangat sederhana sekali aplikasinya. Selama HP kita Android ya, itu insya Allah bisa langsung diinstal saja nusuk, NUSUK, dan kita registrasi seperti biasanya, memasukkan nomor paspor, visa, dan seterusnya. Makanya nomor paspor dan visa itu menjadi hal yang penting ketika kita mau apply nusuk. Jadi sebaiknya sebelum paspor sama visa kita itu dikembalikan ke panitia begitu landing di Madinah, sebaiknya kita foto dulu untuk bisa apply nusuk ini. Jadi untuk ibadah-ibadah yang lain ini nafsi-nafsi ya, kayak berzikir, baca Quran dan seterusnya. Cuman 2 hal ini yang sebaiknya kita manfaatkan benar-benar selama di Madinah. Jadi sholat 40 waktu dan berdoa di salah satu tempat mustajab gitu ya, di Masjid Nabawi, yaitu di Raudhah. Karena kita ini ya di Madinah itu kan juga cuacanya itu juga beda jauh ya seperti di Indonesia. Jadi sebaiknya ya kita benar-benar menjaga fisik kita, karena
Kalau gelombang 1 itu kan kita perjalanannya masih panjang ya, setelah dari Madinah nanti kita pun ke Mekah. Jadi di Madinah nanti ya karena kita ini ya lebih dekat ya antara hotel dengan masjidnya itu, jadi lumayan tidak menguras tenaga. Hanya saja mungkin tubuh kita kalau kita nggak prepare itu bisa kaget karena memang suhunya di sana cukup panas ya kita saat itu. Perjalanan dari hotel ke masjidnya itu juga lumayan dekat, cuman itu sampai gerbangnya saja, belum menuju ke tempat sholat. Jadi kami kemarin itu dari hotel ke Masjid Nabawi itu sekitar 300 meter ya. Gerbang sampai gerbang. Itu masih sampai gerbang. Apalagi kalau sampai gerbang ke tempat sholatnya pun juga nggak dekat. Jadi memang harus benar-benar fisik kita memang harus dijaga. Usahakan kita datang ke Masjid Nabawi itu paling tidak itu 1 jam sebelumnya. Karena apa? Ketika kita mepet gitu ya, misalkan berangkat 15 menit sebelum azan atau bagaimana, nah itu nanti bisa dipastikan kita nggak akan kebagian tempat untuk sholat di dalam masjid. Jadi kita nanti harus ikhlas untuk sholat di pelatarannya masjid. Jadi pelataran yang ada payung-payungnya itu. Jadi sebaiknya sih 1 jam sebelumnya kita sudah prepare untuk berangkat ke masjid. Nah, kemudian kita bisa masih bisa lah kemungkinan untuk bisa masuk ke sholat di dalam masjidnya. Karena di sana panas gitu ya, dan kelembapan udaranya juga rendah, maka sebaiknya kita bawa perlengkapan yang sudah kita prepare dari rumah seperti botol spray supaya nggak sampai kita terbakar kulitnya. Jadi kita itu waktu mau sholat asar itu juga panas-panasnya ya. Jadi kita itu bisa bawa kacamata hitam jangan lupa, kemudian topi, kalau nggak bawa topi bisa pakai payung, kemudian botol spray itu, dan apalagi sudah ya. Terus sunscreen dan seterusnya itu insya Allah inilah Vaseline supaya nggak pecah-pecah ini bibir sama kakinya. Jadi ketika awal itu yang kita butuhkan itu ini ya, untuk mengetahui waktu sholat itu kalau bisa di HP itu ada aplikasi yang menunjukkan jadwal sholat, biar nanti ketika kita sampai di Masjid Nabawi itu kita sudah tahu jadwal sholatnya, jamnya kira-kira jam berapa. Jadi kalau ada beberapa HP itu yang harus disetting manual untuk jamnya ini ya, karena beda waktu ya, beda waktunya nanti harus disetting. Untuk yang HP butuh setting, tapi ada yang sudah settingan otomatis. Nah itu kalau kita ada aplikasinya banyak kalau yang Android itu di Play Store banyak untuk jadwal sholatnya nanti. Jadi kita bisa kira-kira kapan kita harus segera berangkat ke masjid. Karena ketika kalau kita nanti terlalu mepet, nah itu apalagi kalau pas adzan itu ya, kita adzan baru berangkat atau nyampe di gerbang, itu bisa dipastikan nanti nggak akan dapat di dalam masjid. Kalaupun dapat harus nyari lama, harus muter-muter di dalam, dan itu yang tempatnya nggak ini ya, luas banget, tempatnya luas banget dan muter-muternya lama. Nanti juga merepotkan ketika akan kembali ke hotel, karena gerbangnya akan berbeda, pintu keluarnya juga akan berbeda. Banyak sekali ratusan ribu jamaah yang berkumpul di saat yang sama ya ketika waktu sholat. Makanya kalau bisa lebih awal dan lebih disiplin waktu. Apalagi ketika kita sudah punya aplikasi jam waktu sholat, kita bisa mengira-ngira, oh berarti harus segera ke masjid. Jangan lupa juga ini ya perlengkapan kita selama menunggu waktu sholat. Barangkali kalau saya biasanya itu waktu maghrib sama isya itu kan jedanya kan nggak lama ya. Jadi saya biasanya sekali berangkat mau sholat maghrib itu biasanya saya sudah nggak pulang. Saya stay di dalam masjid. Kalau di Masjid Nabawi itu kan laki sama perempuan pisah, nggak seperti di Masjidil Haram yang kita bisa
terus sama-sama sama suami gitu ya. Jadi kalau di Masjid Nabawi karena kita itu tempat softnya itu berpisah antara laki sama perempuan, saya biasanya maghrib itu nggak langsung pulang tapi sekalian menunggu isya-nya. Saya biasanya membawa semacam penghangat, makanan penghangat seperti energen atau mie gelas, atau bisa juga kita bawa tumbler yang bisa nyimpen air panas. Itu sepertinya itu juga enak buat tubuh ya, kita isi dengan jahe panas atau teh panas seperti itu. Jadi kita selama menunggu di dalam masjid itu nggak sampai kedinginan karena AC-nya itu luar biasa dingin di dalam masjid itu. Air panasnya bawanya dari hotel ya. Kalau di masjid itu pilihan airnya itu air zam-zam dingin atau yang sama yang tidak dingin. Tapi kalau pengen yang hangat itu bawanya dari hotel. Jadi memang disiapkan untuk bekalnya ini dari hotel. Terus ini ya terkait dengan terkait sama aplikasi nusuk ya, dimana kita bisa mengunjungi Raudhah secara mandiri ya. Nah itu kami sarankan supaya Bapak Ibu itu apply-nya di nusuk itu jangan ketika di Madinah, karena sering kejadian itu begitu kita sampai Madinah kita baru apply nusuk itu sudah tidak ada jadwal kosong. Jadi memang dalam sehari itu dibagi beberapa slot dan setiap slot itu dijatah berapa orang gitu ya di aplikasi nusuknya itu. Jadi kami sarankan ketika di asrama haji ataupun ketika di bandara mau berangkat itu sebaiknya sudah apply H-3 lah paling enggak, H-3 dari kunjungan kita sudah apply. Boleh ketika di asrama haji atau boleh ketika kita di bandara Indonesia kita apply saja. Nah apply nusuk ini kita biasanya misalkan hari yang masih longgar, misalkan hari apa, kemudian jamnya jam berapa, itu biasanya kita bisa milih waktu, ada pilihan waktu yang bisa kita tentukan sendiri. Nah jadi insya Allah kalau dengan seperti itu kita insya Allah masih ada peluang longgar ya. Jadi kalau misalkan kok ternyata sudah penuh ya jadwalnya, kita sering-sering buka aja nusuknya sering dibuka, nanti ketika ada slot kosong itu bisa langsung kita manfaatkan gitu ya. Jadi kemarin itu kami itu apply nusuknya itu sebelum sampai Madinah kita sudah apply, dan alhamdulillah ketika sampai di Madinah itu hari pertama itu malamnya kita sudah langsung bisa mengunjungi Raudhah secara mandiri. Jadi nggak bareng-bareng sama teman sekloter itu bukan. Tadi kita mengunjungi Raudhah sendiri, dan teman-teman ternyata yang baru apply di Masjid begitu sampai Madinah baru apply itu ternyata sudah penuh jadwalnya. Kemudian baru hari kesekian itu baru dapat slot. Tapi ya alhamdulillahnya masih kesempatan untuk bisa berdoa di tempat mustajab gitu ya di Raudhah. Karena memang Raudhah ini untuk saat ini memang tidak dibuka untuk umum ya Bapak Ibu, hanya dibuka bagi jemaah haji yang memiliki 2 jenis permit. Yang pertama tasreh yang dikoordinir oleh kloter kita masing-masing, dan yang kedua adalah permit jenis nusuk yang kita apply secara mandiri. Jadi memang efektifnya itu kita pengajuan jadwal registrasinya ya via nusuk itu ketika setelah menerima paspor di asrama haji. Biasanya kan dibagikan ya sebelum fast track itu kita mau boarding itu dibagikan. Nah itu kita bisa foto dan langsung bisa ketika ada waktu senggang bisa langsung dijadwalkan. Kan sudah sudah jelas kira-kira kapan sampainya. Nah nanti jamnya tinggal diatur harinya. Kalau tidak salah untuk aplikasi nusuk yang terbaru itu hanya tersedia 3 hari ke depan. Jadi misalkan hari Senin gitu yang tersedia, hari Senin misalkan kita mau registrasi itu yang ada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah khawatirnya ketika nanti kita pengajuan terlalu mepet, apalagi waktu di sana itu hanya 8 hari ya. Nanti misalkan sudah hari ke-6 atau hari ke-7 itu kalau misalkan belum dapat itu sangat sayang banget. Karena kita juga harus segera meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Terus mungkin ini ya sekalian tambahan ya. Jadi selama di Madinah itu kita nanti baik jamaah haji yang
KBIH ataupun jemaah haji mandiri non KBIH seperti kami, kita nanti akan mendapatkan jatah city tour. Jadi city tour ini baik yang mandiri ataupun yang KBIH sama-sama mendapatkan jatah untuk city tour mengunjungi seperti Masjid Kuba, kemudian Bukit Uhud, terus kebun kurma dan seterusnya. Biasanya kita berangkat pagi. Nah, kita ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan city tour sampai akhirnya kita kehilangan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Eman banget kalau kita sampai kehilangan. Jadi city tournya ya sekedarnya saja. Nah, biasanya city tour itu nanti kita akan dikumpulkan di bus masing-masing. Jadi satu rombongan satu bus. Jadi kemarin meskipun kami itu haji mandiri ya, jadi kita ya satu bus sama orang-orang KBIH juga. Jadi ya sama saja sih, maksudnya secara ini itu memiliki hak yang sama untuk city tour. Oh iya, satu lagi, karena kita nanti kan lebih lamanya di Mekah ya, jadi selama di Madinah itu ada beberapa waktu longgar ya, seperti setelah subuh sampai zuhur itu kan waktunya longgar. Nah, setelah isya juga longgar ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan kalau misalkan kita ingin beli oleh-oleh gitu ya untuk dibawa ke tanah air. Kami sarankan daripada di Mekah itu lebih baik kita belanja ketika di Madinah kalau saran kami. Kenapa? Karena barang-barangnya itu dan kita nanti di Mekah itu bisa fokus buat ibadah. Jadi paling tidak ketika untuk hal-hal seperti membelikan oleh-oleh saudara atau apa itu sebaiknya kita lakukan di ketika kita di Madinah gitu ya. Dan harganya pun juga affordable dibandingkan di Mekah ya. Kalau di Mekah itu karena di Mekah itu kan agak crowded ya. Kayak kalau vibe-nya kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau di Madinah itu tenang gitu, ibadah itu tenang, waktunya longgar. Tapi ketika di Makkah itu tuh vibes-nya tuh vibes perjuangan gitu, karena memang dari hotel ke masjidnya itu harus kita tempuh dengan bus karena jauhnya antara jarak hotel ke Masjidil Haram. Jadi kita nanti akan fight-nya itu kerasa banget lah ketika di Mekah. Makanya mumpung di Madinah itu longgar, sebaiknya sudahlah untuk hal-hal seperti beli oleh-oleh sebaiknya kita lakukan di Madinah. Dan kita bisa pergi ke mana ya? Ke pasar. Ke pasarnya itu juga dekat, ada pasar itu yang memang dekat ya dari Masjid Nabawi itu dekat banget, itu tinggal jalan. Nanti bisa di searching di Google itu ini ada pasar yang dekat. Nggak harus pakai real juga, pakai rupiah pun juga bisa. Jalan kaki bisa. Banyak banget, ada bahkan tingkat ke bawah ya. Turun ke bawah ya. Apa naik ke atas tuh? Ke bawah. Ke bawah. Ya. Insya Allah itu ya sharing kami terkait dengan apa saja sih yang kita lakukan selama di Madinah 8 hari itu. Dan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama di Masjid Nabawi gitu ya. Selama di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhahnya itu juga insya Allah inilah akan memberikan spirit tersendiri ketika kita nanti berada di Mekahnya gitu. Insya Allah itu ya sharing kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu yang mau berangkat haji tahun ini. Dan semoga Bapak Ibu juga dilancarkan ibadahnya dan semoga menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.